Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi eh, kami dari kelompok 13 ya akan mempresentasikan mengenai data address versus ya versus data at motion. Nah, ini nama saya Baksuran Abdillah, NRP 16. Ya, itu. Nah, jadi kita akan mempresentasikan mengenai data ya. Jadi data, jelasan tentang data secara general seperti yang tertulis ya. Jadi nanti di presentasi ini kita menjelaskan data itu apa, pengertiannya seperti apa gitu-gitu ya. Jadi setelah itu uh, types of data, jenis-jenis data, types of data ya. Jadi kita juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis data ya yang kita ketahui tentunya. Setelah itu example. Jadi contoh dari data-data, contoh dari data-data yang jenis-jenisnya yang udah kita sebutkan nantinya. Setelah itu encryption. Jadi cara bagaimana mengamankan berbagai data. Jadi cara mengamankan data tersebut bagaimana nanti kita juga jelasin, oke? Setelah itu, ya ini pengertian data ya. Seperti yang tertulis ya, data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Karena keberadaannya mengandung suatu arti, data harus sangat dijaga kerahasiaannya ya. Jadi data ini tidak boleh sembarangan kita sebar ke orang lain tentunya ya. Karena bahaya. Setelah itu, nah ini ada 3 contoh data ya, data at rest, in transit, in use ya. Nah, ini jenis data yang tadi penjelasannya, data at rest ya. Jadi data yang disimpan di hard device atau database dan sebagainya. Ya, data at rest ini disebut demikian karena data istirahat ya. Jadi tidak sedang dikirimkan tidak dikirim melalui apapun lah. Sehingga data ini bisa disebut data yang stabil ya. Stabil state gitulah istilahnya. Atau diam di tempat itu. Jadi karena emang tidak sedang dikirimkan melalui apapun gitu, seperti itu. Setelah itu karena posisi data address ini beristirahat, CPU ini tidak akan menanggapi adanya perubahan apa-apa. Jadi data address ini keadaannya adalah telah sampai di destinasi ya, destinasi tujuan seperti itu. Perlu enkripsi ya, pengamanan ya agar tidak disalahgunakan ya. Jadi seperti itu. Setelah itu ada nomor 2, data at motion. Nah, jadi data yang dikirim melalui internet seperti email, apa itu, HTTP, baik HTTP baik secara public atau private. Jadi data at motion ini disebut demikian karena datanya itu ini berselancar gitu ya. Jadi sedang dikirim melalui jaringan atau suatu internet gitulah. Dan siap untuk dibaca tentunya. Diperbarui dan juga diproses. Karena prosesnya ini ya, jadi
data at motion ini membutuhkan suatu metode enkripsi uh, agar terhindar dari serangan hacker ya. Jadi serangan hacker, jadi aman agar terhindar dari serangan hacker. Untuk ini hacker kan menyerang ya, agar terhindar dari serangan hacker, agar tidak serang hacker lah, seperti itu. Selanjutnya ini data in use ya. Saat data dibuka atau sedang diakses pengguna ya, sedang diakses pengguna. Jadi disebut demikian karena data ini sedang dibaca oleh user ya, pengguna, atau sedang, bisa dikatakan sedang diproses juga oleh pengguna, sedang diproses oleh pengguna ya. Dan dibutuhkan pengamanan pula ya. Jadi juga data in use butuh pengamanan juga agar terhindar dari hacker ya, tidak diserang hacker gitu aja ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini merupakan contoh-contoh data in use ya, data in use ya, seperti ini data in use nih. Office, ini contoh-contohnya ya, Office, apps, PDF dan seterusnya. Nah ini database access corporate, cloud apps, mobile apps. Nah ini contoh-contohnya. Sedangkan ini data in transit, karena data in transit kan tadi sedang berselancar ya, sedang dikirim melalui jaringan internet ya. Jadi seperti ini email nih, web upload atau download, transfer LAN ya, cloud ya, cloud. Jadi setelah itu data address ya. Ini data address. Sedang ini data yang apa? Device tadi ya, device. Nah ini contoh-contohnya: file server and network share, database, document management system, corporate and personal desktop or laptops, corporate and personal mobile device or tablet, USB drive, cloud storage. Ini salah satu contoh data address, karena memang diam ya, tidak ini, beda dengan data in transit. Data in transit ini kan data yang sedang dikirim atau sedang diproses melalui jaringan internet ya, seperti itu. Sedangkan data in use ini kan tadi data yang sedang digunakan atau diproses oleh pengguna ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini perbedaan ya, perbedaan data pasif, data address sama data at motion. Karena fokus kita tadi kan akan menjelaskan mengenai data address dan data at motion ya. Jadi ini untuk perbedaan pertama yaitu data address ini pasif, sedangkan data at motion itu aktif. Kenapa demikian? Karena data address bisa dikatakan pasif karena tersimpan di dalam device atau database, tersimpan dalam posisi diam ya. Sedangkan jika data at motion aktif, ini aktif datanya. Jadi karena berselancar ya, jadi terkirim dari web server menuju web client, seperti itu. Sedangkan untuk perbedaan kedua nih ada data address itu batch time processing, sedangkan data at motion real time processing. Kenapa kenapa data at motion ini real time processing? Karena emang data at motion ini sedang dikirim menggunakan jaringan, dan data ini siap diupdate kapanpun, diupdate dan dikirim kapanpun ya. Beda dengan data address karena datanya sedang tidak digunakan. Batch time processing ini berdasarkan ini data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya gitu. Setelah itu perbedaan ketiga, data address melindungi pengaksesan data end user yang tidak sah.
Sedangkan data at motion ya, melindungi pengiriman data dari serangan yang berbahaya. Jadi ini perbedaannya ya. Jika data at rest ini perbedaannya melindungi pengaksesan data end user yang tidak sah. Sedangkan data at motion melindungi pengiriman data dari serangan yang berbahaya. Ya, seperti itu. Nah, mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Feby, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiantar Febianti, NRP 053 118 40.030. Setelah tadi sebelumnya kita mendengar penjelasan tentang perbedaan data at rest dan juga data at motion, kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang data at rest. Di sini yang pertama akan saya jelaskan adalah kejahatan data at rest. Kejahatan ini berbentuk fisikal. Maksudnya seperti apa? Data at rest sendiri adalah sebuah data yang disimpan pada suatu devices. Kejahatan ini adalah melakukan pencurian terhadap devices tersebut. Walaupun kita sudah mengenkripsi data yang ada di dalam devices tersebut, para pencuri akan melakukan cracking atau brute force untuk mendapatkan data-data tersebut. Lalu bagaimana cara prevensinya? Prevensinya adalah mengganti informasi akun yang melekat di device menggunakan seperti login cookie, track our device, dan juga menggunakan menu erase all data yang ada di Google maupun Apple Management Service. Setelah mendengar tentang kejahatan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa data at rest ini memerlukan suatu enkripsi yang sangat aman untuk menjaga data-data tersebut, karena data tersebut mengandung kesensitifan sendiri atau yang bisa kita sebut sebagai data sensitif. Salah satu metode enkripsi yang terbilang aman atau sangat kuat adalah metode enkripsi RSA dan juga AES-256. Pada AES-256 kita membutuhkan suatu key. Nah, key inilah yang harus kita jaga atau melakukan double prevention, yaitu dengan melakukan pengamanan tersendiri seperti berikut ini, seperti ini. Nah, key tadi harus kita simpan atau kita amankan kembali dengan pengamanan ganda seperti menaruh pengamanan PIN, password, dan juga fingerprint. Perlu diingat juga, peletakan PIN, password, dan lain-lainnya tidak boleh di tempat yang sama di mana data itu disimpan. Nah, selanjutnya untuk symmetric key-nya adalah AES Encrypted Portable Media. Ini maksudnya adalah AES Encrypted Portable Media, kita akan mengenkripsi media-media atau devices yang berisi data-data sensitif tersebut. Selanjutnya adalah asymmetric key. Nah, asymmetric key ini seperti apa? Adalah metode hashing. Metode hashing ini yang kita kenal adalah hashing data di database. Seperti kita tahu, apabila kita menginputkan data di database, semua data itu akan terenkripsi secara otomatis menggunakan metode hashing. Selanjutnya adalah apa sih devices yang perlu diamankan? Di sini saya meletakkan 4 kategori, yaitu pertama adalah hard disk, USB, database, dan juga komputer. Nah, selanjutnya adalah di sini akan saya jelaskan tentang beberapa contoh aplikasi untuk enkripsi berbagai devices tersebut. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi VaultES, itu untuk mengenkripsi hard disk dan juga USB. Kemudian kita menggunakan Database Management System atau DBMS yang memiliki tingkat secure tinggi seperti MySQL dan juga MariaDB. Dengan menggunakan DBMS ini, kita akan secara otomatis mengenkripsi data yang kita inputkan. Selanjutnya juga kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Azure. Nah, berikut adalah algoritma enkripsi VaultES. VaultES ini adalah aplikasi yang akan membuat hard disk ataupun USB terenkripsi secara visual, lalu mengaplikasikannya secara asli atau langsung. Dia akan mengenkripsi seluruh data yang ada di hard disk maupun USB kita. Seperti kita lihat di sini adalah algoritmanya. Yang pertama,
aplikasinya atau devicesnya akan mengandung unencrypted data, lalu kita masukkan dengan vault yes, lalu akan mengenkripsi datanya dan akan dikembalikan kepada aplikasi tersebut. Dengan cara yang sama, kita bisa melakukan proses dekripsi data yang ada di beberapa devices tersebut. Selanjutnya adalah algoritma enkripsi Microsoft Azure. Microsoft Azure ini melakukan enkripsi data dari web server, melakukan enkripsi data yang akan mengenkripsi data diinputkan oleh user. Nah, Microsoft Azure ini menggunakan enkripsi AES-256. Jadi, yang pertama adalah data-data yang ada di komputer akan di-store di dalam Azure Storage. Kemudian kita sebagai user akan diberikan dua kunci, yaitu public dan juga private key. Jadi setiap orang yang akan mengakses membutuhkan public key kita. Jadi akan secure. Jadi saya akan melanjutkan apa yang presentasi teman saya. Jadi saya akan menjelaskan kerja data automation. Jadi ini ada avoiding man in the middle attacks. Man in the middle serangan berbasis perusahaan di mana penyerang dia menyampaikan atau mengubah komunikasi antara dua pihak untuk membuat mereka percaya bahwa mereka berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Jadi ada yang berikutnya implementasi data automation. Ada 5 tahap. Tahap pertama, data at rest terdapat pada device, data dikirim ke web server, data transit oleh HTTP protokol, data sampai ke web client, data diakses oleh klien. Pada proses data motion ini, proses yang paling berbahaya adalah di nomor 3, data transit melalui HTTP protokol. Karena data tidak dalam keadaan terdeskripsi, sehingga hacker bisa saja mengambil alih perannya. Jadi enkripsi yang dibutuhkan itu kita bisa pakai SSL atau TLS protection. Perlindungan SSL itu membantu mengeksekusi data saat bergerak dari server web ke browser. Terus jadi data sensitif yang dikirim akan terlindungi dan terhindar dari serangan man in the middle. Terus kita bisa ganti datanya ke zip atau RAR atau 7-zip itu agar terhindar dari serangan eavesdropping. Dan kita menggunakan aplikasi yang memakai end-to-end encryption. Kita mengirim email makan SMIP. Kita juga menggunakan network protokol yang lebih aman. Nah, jadi ini contoh network protokol. Jadi kalau kita transfer pakai web access, terus tidak pakai HTTP tapi kita pakai HTTPS. Pakai email server kita bisa pakai ini. File transfer bisa pakai FTPS, remote shell bisa pakai SSH2, remote desktop itu bisa pakai RDP. Dia ada algoritma inskripsi SSL. Jadi secara garis besar SSL ini punya 3 tahapan penting, yaitu handshake protokol, record protokol, dan alert protokol. Handshake protokol pada tahap ini terjadi kegiatan negosiasi antara algoritma enkripsi serta autentikasi server. Sertifikat SSL akan menggunakan kriptografi simetris yang akan melakukan negosiasi kunci untuk menenkripsi data selama kegiatan transmisi data. Terus ada yang tahap kedua itu record protokol. Tahap record protokol akan melakukan pengecekan DNS dan memastikan konfigurasi. Jika server Anda yang dihubungi konfigurasi dengan benar, maka server akan memberikan public key pada klien. Di sini terjadi proses validasi antar klien dan server. Terus yang tahap terakhir itu ada alert protokol. Pada tahap ini sertifikat SSL akan melakukan filter antara data yang dikirim oleh klien dengan server. Yang berikutnya ada algoritma enkripsi TLS. Jadi agak sedikit berbeda dari SSL. TLS ini hanya menggunakan 2 protokol dalam proses kerjanya. Jadi ada yang record protokol. Fokus dari record ini adalah melakukan negosiasi koneksi antara klien dan server.
Meskipun protokol ini bisa digunakan tanpa menggunakan enskripsi, namun protokol ini tetap menggunakan enkripsi dengan kunci kriptografi simetris untuk memastikan koneksi yang terjalin aman. Terus yang kedua itu handshake protokol. Protokol ini akan mengizinkan adanya komunikasi antara klien dan server. Apabila sudah terautentikasi, sebelum adanya pengiriman data, ada proses untuk menyampaikan algoritma enkripsi dan kunci yang digunakan. Cara kerja proses handshake pada TLS ini sama dengan yang terjadi pada SSL. Jadi yang berikutnya ada algoritma enkripsi end-to-end. Dalam end-to-end, data dienkripsi pada sistem atau perangkat pengirim kayak server, dan hanya penerima yang dapat mendekripsi, tidak seorang pun diantaranya, baik mereka penyedia layanan internet, penyedia layanan aplikasi, atau hacker dapat membaca atau merusaknya. Jadi kunci kriptografi yang digunakan untuk mengasih dan mendekripsi pesan disimpan secara eksklusif pada titik akhir, sebuah trik yang dimungkinkan melalui penggunaan enkripsi kunci publik. Metode yang umum digunakan untuk memastikan bahwa kunci sebenarnya kunci sah dibuat oleh penerima. Yang dimaksud adalah dengan memasukkan kunci publik dalam sertifikat yang telah ditandatangani secara digital atau sertifikat authority. Jadi yang terakhir adalah algoritma Encryption Secure Multipurpose Internet Mail Extension. Ini didasarkan pada kriptografi asimetris yang menggunakan sepasang kunci terkait secara asimetris matematis untuk beroperasi. Kunci publik dan kunci pribadi secara komputasi tidak mungkin mengetahui kunci privat berdasarkan kunci publik. Email dienskripsi dengan kunci publik penerima. Email hanya dapat dideskripsi dengan kunci pribadi yang sesuai, yang seharusnya dimiliki sepenuhnya oleh penerima. Kecuali jika kunci pribadi dibagikan, Anda dapat yakin bahwa penerima yang Anda tuju dapat mengakses data sensitif dalam email Anda. Ya, jadi ini dulu dari saya kembalikan pada Farhan. Ya, oke. Terima kasih Ari. Ya, bagaimana teman-teman? Pasti sudah paham kan semuanya? Oke. Ya, sekian dulu presentasi dari kelompok 13. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya, bahaya corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.